Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat ini Hua Tianming mengambil langkah ke satu sisi. Memang benar, Hua Tianming tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi guntur, sehingga tidak mungkin dia bisa bergegas melintasi papan catur langit dan bumi dalam sekejap seperti Lu Sisuan. Namun dia tidak perlu bergerak seperti itu, karena yang dia butuhkan hanyalah satu langkah. Dan langkah ini adalah langkah terakhir. Kemudian dia sendiri yang menginjak cahaya dan berjalan dengan langkah mutlak. Tapi pada langkah ini kecepatannya melebihi sekejap. Sehingga hanya karena langkah ini dia menghindari serangan Lu Sisuan dalam sekejap. Kemudian keduanya berpapasan. Jika waktu benar-benar berhenti, orang dapat melihat ekspresi terkejut muncul di wajah Lu Sisuan dan juga melihat jarak antara ujung jarinya dan Lu Sisuan hanya selangkah lagi. Tetapi kecepatan Dewa Guntur sudah mencapai titik ekstrim. Bahkan Lu Sisuan tidak dapat mengubah lintasan gerakannya, karena pemikirannya sendiri tidak dapat mengimbangi kecepatannya sendiri. Jadi dia bergerak dalam arah lurus. Justru karena inilah Hua Tianming dapat memprediksi posisi Lu Sisuan terlebih dahulu, dan dia pasti akan bergerak dalam garis lurus sesuai dengan persepsinya. Jika pedang Hua Tianming tidak cukup cepat, bahkan prediksi sebelumnya tidak akan berpengaruh, karena Lu Sisuan akan menarik garis lurus lagi dengan melarikan diri lagi dengan kecepatan sekejap. Tapi kecepatan Hua Tianming dalam menghunus pedang sekali lagi melebihi kecepatan sesaat. Pedang kilat. Namun, tidak banyak orang di dunia yang dapat melihat pedang Hua Tianming. Kebanyakan orang hanya melihat kilatan cahaya. Mereka bahkan tidak dapat membedakan apakah cahaya itu adalah cahaya pedang atau sesuatu yang lain. Seolah-olah itu tersembunyi ribuan kaki di bawah tanah. Ketika Dewa Surgawi melihat pemandangan ini, alis Dewa Surgawi ini langsung terangkat. Bagaimanapun Dewa Surgawi ini memiliki sepasang mata elang dan telinga yang menjulang tinggi. Dia adalah Dewa Surgawi dari klan Yoye. Dewa Surgawi Panah Dewa. Kekuatan Tianshun Panah Dewa mungkin tidak termasuk dalam 10 besar di antara Tianshun, tetapi dalam hal penglihatan, dia dapat menduduki peringkat 3 besar. Pedang yang sangat cepat. Dewa Surgawi Panah Dewa tidak bisa tidak mengagumi saat ini. Lagi pula pedang ini seperti kilatan cahaya. Setelah cahaya pedang menyala dan ditebas dan kilatan cahaya itu menghilang seketika karena pedang itu telah kembali ke sarungnya. Setelah mengambil nafas penuh, terdengar suara tajam di telinga semua orang. Itu adalah suara pedang yang disarungkan. Dan Hua Tianming memang telah menghunus pedangnya. Namun setelah pedangnya dicabut, dia menusukkannya dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Dalam sekejap hanya ada sedikit orang yang bisa melihat gerakannya secara utuh. Apalagi melihat dengan jelas apa pedang itu. Pada saat yang sama, Lu Sisuan membeku di tempatnya dan tidak ada luka di tubuhnya. Setelah berubah menjadi guntur, Lu Sisuan tidak lagi menjadi daging dan darah, sehingga tidak ada luka sama sekali. Sehingga tidak ada darah yang keluar, tapi retakan sepanjang 2 inci muncul di dadanya. Meskipun pedang biasa tidak bisa melukainya sama sekali dan dia bisa pulih meski dia tertusuk ribuan anak panah. Tapi pedang Hua Tianming sungguh luar biasa karena ada doyun aneh yang terkandung dalam pedang ini. Doyun ini diam dan tidak memiliki kekuatan, tetapi dapat menekan doyun Lu Sisuan. Di bawah retakan, guntur dan kilat terus keluar meledak terus-menerus, memancarkan cahaya ungu cemerlang. Itu terlihat sangat indah bagi orang lain, tetapi bagi Lu Sisuan itu adalah luka yang fatal. Pedang ini tidak akan merenggut nyawa Anda, Hua Tianming berkata dengan tenang. Tetapi pedang ini akan membuat doyun Dewa Guntur Anda berlalu dengan cepat. Anda telah mengaktifkan tubuh Guntur Ming ungu ini untuk waktu yang lama, dan esensi sejati Anda sendiri hampir habis.
Dengan berlalunya waktu seperti itu, Anda tidak dapat mempertahankan tubuh guntur Ming ungu ini. Pada titik ini, Hua Tianming menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Anda tidak seharusnya memaksa saya untuk menghunus pedang. Setelah kata-kata mendengar Hua Tianming, Luo Sisuan melihat ke bawah ke luka di dadanya. Dia sepertinya menyadari bahwa dia akan dieliminasi, tetapi tidak ada sedikit pun kekecewaan di wajahnya. Bagaimanapun, tidak ada apapun di dunia ini yang membuat Luo Sisuan takut. Dia seharusnya tidak dilahirkan di dunia ini, dan dia tidak memiliki banyak keinginan untuk dunia ini. Jika dia bisa, dia bahkan tidak ingin berpartisipasi dalam perang dunia yang besar ini. Jadi jika kalah, dia akan kalah. Jika Hua Tianming tidak menghunus pedangnya lagi, Luo Sisuan tidak terburu-buru lagi. Sebaliknya, kilat di ujung jarinya perlahan menghilang, dan kemudian secara bertahap memulihkan tangan kanannya yang putih dan halus. Kemudian lengan kanannya, bahu kanan, dan seluruh tubuh fisiknya keluar dari wujud tubuh guntur Ming ungu. Ketika dia kembali ke wujudnya, luka pedang di dadanya masih belum hilang, dan darah emas mengalir darinya. Untuk bergabung dengan klan surgawi, dia harus menjalani pertukaran darah. Dia dibawa kembali ke klan surgawi ketika dia masih muda, dan diberikan darah emas ini ketika dia masih dalam usia bodoh. Saat darah emas terus mengalir, wajah Luo Sisuan berangsur-angsur menjadi pucat, tetapi dia masih memiliki senyuman polos dan menawan di wajahnya. Anda benar-benar kuat, tetapi jika saya lebih berhati-hati, saya mungkin tidak akan kalah. Saya masih punya itu jurus yang sangat ampuh, tapi saya tidak bisa menggunakannya sekarang. Meskipun dalam kata-kata Luo Sisuan tertekan, namun nyatanya tidak ada bekas depresi di wajahnya, dan dia jelas tidak peduli jika dia dieliminasi. Hal yang paling kuat tentang jalan Dewa Guntur bukanlah tubuh guntur Ming ungu, tetapi tubuh guntur kekacauan, kata Hua Tianming kepada Luo Sisuan. Karena hanya tubuh guntur kekacauan yang dapat membawa Do Yun ke titik ekstrimnya, tapi itu tidak ada artinya jika Anda menggunakannya pada saya. Setelah Luo Sisuan mendengar ini, dia menatap tajam ke arah Hua Tianming. Karena orang ini telah mengalahkannya, namun dia sangat agresif dan menindas. Tapi Luo Sisuan juga segera merasa lega. Bagaimanapun ada banyak pria bau di klan surgawi, dan orang paling bau di kalangan generasi muda tidak lain adalah Jiang Zhengyi. Tapi kentut bau Jiang Zhengyi membuat Luo Sisuan merasa sangat menyebalkan. Ketika mereka berdua bertemu di hari kerja, mereka bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. Dan mereka bahkan tidak menyukai satu sama lain. Meskipun pria di depannya sama baunya, tapi dia tidak mengganggu. Sebaliknya, wajah Hua Tianming yang heroik, meskipun penampilannya sedikit kurus, tapi membuatnya merasa sangat enak dipandang. Lagi pula baginya, tidak ada apapun di dunia ini yang menyenangkan. Setelah Luo Sisuan dikalahkan dalam pertempuran ini, seluruh dunia sedang gempar. 300 prajurit ini telah menjadi sasaran sejumlah besar penjudi. Meskipun setiap orang memiliki peluangnya masing-masing, tapi dilihat dari peluangnya, mereka dapat melihat spekulasi setiap orang tentang kekuatan para pejuang ini. Semakin rendah peluangnya, semakin kuat kekuatannya, dan orang-orang ini memiliki kemungkinan menang yang tinggi. Di antara 300 orang, Xuan Yuan Chen Feng memiliki peluang terendah dan peringkat pertama. Selanjutnya adalah Li Qianhan, lalu Pudeng dari Suaka 10.000 Buddha, Jiang Yengyi, dan seterusnya. Peluang Luo Sisuan hampir sama dengan Jiang Yengyi, adapun peluang Hua Tianming berada di peringkat lebih dari 260, dan ini juga karena dia tidak pernah bergerak, dan peringkat sebelumnya di medan perang impian tidak tinggi, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia tidak disukai. Sebelum pertempuran antara Hua Tianming dan Luo Sisuan dimulai, 99% prajurit percaya bahwa Hua Tianming akan kalah. Karakter yang kurang dikenal seperti Hua Tianming pasti akan terbunuh seketika jika dia bertemu Luo Sisuan.
Dan beberapa bandar taruhan bahkan menawarkan taruhan berapa banyak gerakan yang dibutuhkan Lo Sisuan untuk membunuh Hua Tianming. Sehingga berapa banyak orang bisa membayangkan bahwa ini akan berakhir seperti ini. Pertempuran inilah yang menyebabkan banyak pejudi kehilangan kekayaannya dan menyebabkan kekacauan besar. Sehingga para penjudi yang kehilangan seluruh kekayaannya mengutuk Hua Tianming sampai mati. Di papan catur langit dan bumi ini, naga besar yang akhirnya dibangun gadis misterius itu sekarang hancur berkeping-keping oleh batu hitam. Sehingga variabel di papan catur berada di atas angin, tetapi bidak putih yang awalnya memiliki keuntungan besar berubah bentuk dan mengalami kerugian. Pada saat ini, Hua Tianming perlahan berjalan menuju bidak caturnya, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lo Sheng di udara, dengan sedikit harapan di matanya. Dan orang-orang yang sensitif juga mengikuti tatapan Hua Tianming. Namun mereka tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Hua Tianming sebelumnya, bahwa pedangnya tidak dipersiapkan untuk Lo Sisuan. Melihat wajah Hua Tianming, mereka tiba-tiba mengerti. Sepertinya pedang Hua Tianming ini disiapkan untuk Lo Sheng. Tentu saja orang-orang ini tidak tahu bahwa tujuan Hua Tianming selalu menjadi pesaing Lo Sheng sejak dia memasuki wilayah tengah dan tidak ada yang pernah berubah. Namun kemudian semakin keras dia mencoba mengejar ketinggalan, semakin besar jarak antara dia dan Lo Sheng. Tapi Hua Tianming tidak pernah menunjukkan keputusasaan atau emosi negatif, dan dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia hanya berlatih dengan tenang dan bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Sampai hari ini, dia memenuhi syarat untuk berdiri di sini, dan dia secara alami akan menantikan pertarungannya antara Lo Sheng. Pada saat ini, Lo Sheng berdiri di papan catur dan sedikit mengangguk ketika matanya bertemu dengan mata Hua Tianming. Karena dia dapat melihat bahwa Hua Tianming saat ini telah sepenuhnya berubah dan benar-benar berbeda dari orang itu saat itu. Ketika dia bertarung melawan Hua Tianming, hasilnya masih ditentukan. Hanya saja pada saat ini, Lo Sheng sedang memikirkan masalah lain. Karena jika berbicara tentang evolusi papan catur langit dan bumi ini, melambangkan takdir alam semesta. Jadi apa artinya Hua Tianming mengalahkan Lo Sisuan dari klan surgawi? Melihat papan catur langit dan bumi saat ini, semua bidak catur berantakan dan semuanya berjalan dengan caranya sendiri. Sehingga adegan ini membuat Lo Sheng juga berpikir keras. Bahkan banyak orang di seluruh dunia yang berspekulasi tentang permainan catur ini. Naga yang dibentuk oleh bidak catur putih awal hampir monolitik dan tidak dapat dipecahkan. Namun tidak lama kemudian, bidak catur putih yang merupakan angka tetap melakukan serangkaian gerakan bodoh yang memberikan peluang bagi bidak catur variabel hitam untuk memanfaatkannya. Sekarang, bentuk papan saat ini berantakan, baik angka tetap maupun variabel. Semuanya menempati kubu-kubu kecil. Justru karena itu permainan catur terkesan menemui jalan buntu. Permainan catur ini melambangkan situasi dunia saat ini. Jika saya melihat naga besar itu berarti umat manusia di masa lalu yang hampir menyatukan seluruh situasi. Pada saat ini, banyak orang kuat menghadapi adegan ini dan membuat perhitungan berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Karena perang di dunia awal berpusat pada ras. Ratusan ras di dunia bersatu, dan musuh yang mereka hadapi semuanya berasal dari ras yang berbeda. Dan perang antar ras ini berlangsung selama ratusan juta tahun. Pada akhirnya, umat manusia menang. Di bawah kepemimpinan Wang Ding Tianxun, umat manusia menciptakan zaman sejahtera. Jika umat manusia dibiarkan terus berkembang, ras lain di seluruh dunia mungkin tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tapi 30 juta tahun setelah masa kejayaannya, perselisihan sipil terjadi di umat manusia. Faktanya, umat manusia pada awalnya tidak monolitik. Sebagai kekuatan tertua, 4 keluarga besar selalu mempertahankan dominasi klan yang setara dengan kedudukan kerajaan dewa. Karena perselisihan sipil ini, Wang Ding Tianxun dilenyapkan. Dan kemudian muncullah dewa surgawi dosa asal dan alam dewa Tianxun. Ras manusia yang awalnya monolitik hancur dan berubah menjadi 3 kekuatan besar, yaitu aliansi kemanusiaan saat ini.
para dewa Wunian, dan tempat suci 10.000 Buddha. Dan kekuasaan tersebut masih dipertahankan hingga saat ini. Hal ini juga karena keterlibatan timbal balik dari 3 kekuatan besar, sehingga laju ekspansi umat manusia menjadi jauh lebih lambat. Sebaliknya, klan Joye dan klan Iblis terus meningkat. Namun tidak pantas bagi mereka untuk membandingkan naga besar di papan catur langit dan bumi ini dengan umat manusia. Segera, 2 buah catur lagi ditempatkan di papan catur, dan pertarungan di papan catur langit dan bumi berlanjut. Xuan Yuan Chen Feng vs Genius Klan Malam. Setelah kejeniusan klan malam melakukan perlawanan simbolis, dia langsung mengakui kekalahan. Li Qianhan berhadapan dengan jenius dari klan iblis, dan jenius dari klan iblis segera menyerah. Ji Lu Sui berhadapan dengan jenius dari aliansi kemanusiaan, mengalahkan lawan dengan 3 gerakan, dan pertempuran terus berlanjut putaran demi putaran. Namun situasi di papan catur menjadi semakin mencekam, sehingga jumlah prajurit yang berdiri di atas bidak catur mulai berkurang secara bertahap, dan mereka perlahan-lahan tersingkir. Meskipun mereka tidak mau tersingkir, mereka juga dibatasi oleh kekuatan mereka. Namun orang-orang yang tersingkir ini tidak mendapatkan apa-apa. Lagi pula ada juga hadiah penguatan dari patung itu. Berapa jam kemudian, Lo Sheng dicengkeram tangan giok gadis misterius dan menekan bidak catur hitam di kakinya ke papan catur. Saat ini, Lo Sheng sedang menghadapi permainan eliminasi. Dalam situasi pertempuran biasa, menang atau kalah tidak akan menghasilkan eliminasi, dan banyak orang akan mengaku kalah begitu saja. Namun saat dihadapkan pada babak penyisihan, setiap jenius sangat mementingkan hal tersebut, dan akan bertarung sampai mati di babak penyisihan. Akhirnya ada babak penyisihan, tapi siapa lawan saya? Lo Sheng berdiri di papan catur langit dan bumi menatap ke langit. Dari awan tebal, tangan batu giok terulur lagi dan bergerak menuju bidak catur putih. Xuan Yuan Chen Feng melihat jari itu bergerak ke arah ini. Senyuman muncul di sudut mulutnya dan ada sedikit harapan di matanya. Apakah ini giliran saya? Di mata Xuan Yuan Chen Feng hanya ada 2 atau 3 lawan. Li Qianhan adalah salah satunya. Sebelumnya, Li Qianhan dan Xuan Yuan Chen Feng ditugaskan ke dunia yang sama, dan mereka bahkan bertarung satu sama lain sekali. Tapi dia secara tidak sengaja ditipu oleh Li Qianhan, sehingga dia selalu membencinya. Oleh karena itu, peringkat Xuan Yuan Chen Feng yang awalnya berada di peringkat pertama turun tajam pada saat ini. Ji Lu Sui juga merupakan saingan, meskipun wanita ini hanya seorang jenius. Dia mempraktekkan jalan Dewa 5 Elemen dengan 1 pikiran dan 2 tubuh, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Dao Xi, dan tidak buruk jika lawannya adalah Lo Sheng. Di matanya, Lo Sheng hanyalah orang yang naik dengan keberuntungan besar. Meskipun kekuatannya rata-rata, dia ditemani oleh seorang wanita seperti Xie Yoqin. Dia masih tidak tahu dari mana dia mendapatkan artefak seperti tombak suci pembunuh klan Yoye, tapi dia merasa sedikit kecewa. Jadi menghilangkan Lo Sheng adalah pilihan yang bagus. Memikirkan hal ini, senyuman tipis muncul di wajahnya. Meskipun tombak suci pembunuh sangat kuat, tapi keterampilan tombak yang digunakan oleh Lo Sheng sangat biasa. Dari apa yang dia lihat, senjata Lo Sheng yang biasa bukanlah tombak, namun tangan giok yang turun dari langit melewati Xuan Yuan Chen Feng, dan akhirnya mendarat di belakangnya. Di belakang Xuan Yuan Chen Feng ada seorang wanita manusia yang terlihat sangat pemalu. Wanita ini adalah kenalan lama Xuan Yuan Chen Feng. Dia juga memiliki hubungan baik dengan Ji Lu Sui, dan dia adalah jenius keluarga Ji yang bernama Ji Lian Sheng. Kalau bicara soal nama keluarga Ji, sebenarnya nama keluarga itu berevolusi dari nama satu keluarga Ji sebelum mereka terpecah. Saat ini para dewa Wunian adalah kekuatan terkuat dalam umat manusia. 2 dari 4 keluarga besar adalah Xuan Yuan Chen Feng dan Li Qianhan, diikuti oleh Ji Lu Sui dan Ji Lian Sheng. Meski kedua wanita ini hanyalah jenius dari 2 keluarga besar, tapi kedua keluarga Ji memiliki metode berlatih Shinto, dan kekuatan mereka sebanding dengan Dao Xi.
Ketika para dewa bunian dan 4 klan bertarung, talenta muda dari 4 klan utama diberi nomor. Xuan Yuan Chen Feng berada di peringkat pertama, Li Qianhan berada di peringkat kedua, dan Ji Lusui berada di peringkat ketiga. Dan pada saat itu, Ji Lianseng yang sedikit lebih lemah dari Ji Lusui dan menempati peringkat keempat. Ternyata ini giliran saya. Ji Lianseng merutkan bibirnya. Jangan gugup, Lo Sheng mungkin memiliki beberapa kemampuan, tapi dia tidak bisa menjadi lawan saya. Li Qianhan di sisi lain tersenyum dingin. Keempat keluarga besar mereka dihubungkan oleh semangat yang sama, dan hubungan mereka satu sama lain juga baik. Mereka juga mengetahui dengan baik karakter Ji Lianseng. Meskipun dia adalah wanita yang sangat tertutup dan pemalu, serta tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali dalam menghadapi orang lain. Kekuatannya sendiri tidak dapat diabaikan. Iya, orang ini hanya mengandalkan kekuatan tombak suci sejauh yang saya tahu. Jadi, Anda sama sekali tidak takut dengan metode seperti itu, kata Xuan Yuan Chen Feng sambil tersenyum. Tapi, sebelum Jian Lianseng selesai berbicara, tangan Gio itu telah meraih bidak catur di bawah kakinya dan menjatuhkannya ke papan catur. Setelah bidak catur diletakkan di papan catur, Ji Lianseng menggenggam kerah bajunya dan melangkah ke papan catur dengan sangat malu-malu. Saat ini, semua anggota keluarga Ji fokus pada Ji Lianseng. Lawan Ji Lianseng ternyata adalah Lo Sheng. Dia beruntung, meskipun kekuatan Lo Sheng hebat, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Doshi, dan Ji Lianseng sudah setengah memasuki mimpi. Jadi ketika mimpi Zamrud dilepaskan, Lo Sheng tidak punya ruang untuk menolak. Sekarang, Ji Lianseng adalah satu-satunya di keluarga Ji yang berdiri di papan catur, dan pertempuran di depan mereka adalah pertarungan eliminasi. Jadi mereka tentu saja sangat prihatin. Hanya saja, lawannya ternyata adalah Lo Sheng yang memang mengejutkan mereka. Tapi, Ji Lianseng harusnya bisa mengatasinya. Bagaimanapun banyak orang di dunia berpikir bahwa Lo Sheng harus memiliki kekuatan yang jenius. Meskipun dia telah membunuh kejeniusan klan iblis dalam sekejap sebelumnya, tapi itu tidak bergantung pada kekuatannya sendiri, tetapi hanya pada kekuatan senjata. Namun tidak peduli seberapa kuat tombak pembunuh suci, itu tidak akan banyak berpengaruh pada Ji Lianseng. Jadi semua pejuang di keluarga Ji optimis, tapi satu-satunya yang cemberut adalah Jinan. Meskipun Jinan tidak selamat dari fase eliminasi kedua, sekarang dia telah meninggalkan medan perang impian dan kembali ke rumah Ji. Tentu saja dia juga ada di sini untuk menonton kompetisi di papan catur langit dan bumi. Hei, lawan saudaraku sebenarnya adalah Lo Sheng. Di antara seluruh keluarga Ji, Jinan mungkin satu-satunya yang paling memahami kekuatan Lo Sheng. Dan karena dia pernah memasuki medan perang impian bersama Lo Sheng, dia bahkan mengetahuinya lebih jelas. Karena kekuatan Lo Sheng tak terduga. Meskipun Jinan khawatir, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebagai anggota keluarga Ji, bagaimana dia bisa menghancurkan prestise dirinya sendiri dan meningkatkan ambisi orang lain. Pada saat ini, anak kucing api di tangannya merintih pelan. Setelah bergegas ke aula sebab dan akibat, dia hanya meniru anak kucing api. Karena masalah ini, dia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Jadi bagaimana dia berani berbicara lebih banyak saat ini? Singkatnya, keluarga Ji masih sangat optimis saat ini. Karena perkiraan kekuatan Lo Sheng saat ini di alam semesta adalah untuk mencapai kekuatan Tianjio. Tetapi Ji Lusui dan Ji Lianseng adalah puncak dari Tianjio. Mereka memiliki kekuatan yang sama dengan Doshi dan juga dapat menampilkan Do Yun untuk bersaing dengan mereka. Dan satu-satunya hal yang merepotkan adalah tombak pembunuh suci. Pada saat ini, bidak catur itu diikatkan dengan ringan pada bintang di papan catur. Setelah bergerak, Ji Lianseng melihat Lo Sheng tidak jauh dari sana. Dia sedikit merucutkan bibirnya. Dengan lembut memutar rok panjangnya, seolah mengalir melalui sungai. Dan dengan hati-hati melompat dari bidak catur dengan sedikit ekspresi gugup di wajahnya. Halo! Ji Lianseng mengangguk sedikit ke arah Lo Sheng sebagai salam.
Orang yang tidak mengenal Jilian Seng pasti memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Karena wanita ini sepertinya tidak akan naik ring, tapi seperti sedang kencan buta. Oleh karena itu dia bersikap sopan dan gugup. Namun Jilian Seng adalah Jilian Seng, dan mereka yang mengenalnya juga tahu bahwa orang-orang seperti Jilu Sui dan Suan Yuan Chenfeng sudah terbiasa dengan hal itu. Dia pemalu dan pendiam yang seringkali membuat orang merasa tidak bisa dijelaskan. Tetapi kekuatan sebenarnya begitu kuat sehingga tidak masuk akal. Halo. Melihat pihak lain menyapanya seperti ini, wajah Lose menunjukkan keterkejutan. Namun jika orang lain sopan, dia akan memberi hormat 3 poin. Dan pada saat yang sama, dia akan mengepalkan tinjunya ke arah orang lain dan membungkuk. Apakah Anda menyukai bunga persik? Jilian Seng menjadi semakin gugup dengan wajahnya yang memerah. Xiao Yuqin yang berdiri di atas bidak catur merutkan bibirnya saat melihat adegan ini. Wanita ini pasti sakit. Apa maksudnya ini? Dan kenapa dia begitu pemalu? Hua Tianming di sebelahnya hanya tersenyum. Mendengar itu, Lu Xing sedikit terdiam kali ini, tapi dia masih tersenyum dengan sabar. Bunga persik berjatuhan seperti hujan merah, dan saya menyukainya. Lu Xing tersenyum tipis, menatap wanita berwajah bunga persik itu dan berkata sambil tersenyum. Lalu apa? Lalu? Jilian Seng berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Saya seperti bunga persik karena belum lama ini sebuah mimpi yang biasa saya bagi dengan Anda. Apa yang Anda bagikan? Tanya Lu Xing dengan bingung. Mimpi saya. Saat dia berbicara, Jilian Seng melambaikan tangannya dan sentuhan esensi merah muda mengalir dari tangannya. Energi sebenarnya membentuk pusaran samar di udara dan tiba-tiba menyelimuti seluruh papan catur. Sehingga seluruh papan catur diwarnai dengan warna merah jambu yang indah dalam sekejap. Dan itu adalah impian Jilian Seng. Sebelumnya, ada orang bijak yang hebat di zaman kuno yang memasuki jalan dewa dalam mimpi. Dan itu bukan legenda melainkan orang bijak agung itu bernama Mo Luohan. Dan dia dianggap sebagai anggota tempat suci 10.000 Buddha. Namun pada saat itu umat manusia belum terpecah dan sekte Buddha belum disebut tempat suci 10.000 Buddha. Ketika Mo Luohan mencapai Taoisme, dia hanyalah seorang pejuang di alam dewa. Mo Luohan ingin pergi ke kuil Lingyin yang paling terkenal, tetapi dia tidak dapat memasukinya, karena kuil Lingyin masih merupakan kuil tertinggi di tempat suci 10.000 Buddha, dan prajurit biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Saat itu, bakat Mo Luohan rata-rata dan tidak memiliki kualifikasi, namun dia percaya bahwa dia akan tulus, jadi tidak akan pergi dengan mudah. Dia telah beribadah selama beberapa tahun dan tidak diizinkan masuk ke gerbang gunung. Mungkin ada jutaan prajurit seperti itu di depan gerbang gunung kuil Lingyin. Suatu hari, Mo Luohan tiba-tiba merasa mengantuk, sehingga dia tidur di depan gerbang gunung kuil Lingyin. Dan dia tidak hanya tertidur, tetapi dia juga mulai bermimpi. Energi sebenarnya dalam tubuhnya beredar di langit, namun perlahan menyebar, menguraikan mimpinya. Saat penjaga kuil Lingyin menemukan seseorang tidur di sini, mereka tentu saja berencana untuk mengusirnya. Namun, siapapun yang mendekati Mo Luohan akan terjebak dalam mimpinya, tidak dapat mendekati Mo Luohan. Bahkan mereka tidak dapat meninggalkan mimpinya. Pada akhirnya, hal itu menarik perhatian orang-orang kuat di kuil Lingyin. Meskipun orang-orang kuat itu tidak tahu apa yang terjadi. Setelah menyelamatkan para prajurit yang terjebak dalam mimpi, mereka memerintahkan untuk tidak mendekati orang ini lagi. Kemudian mereka membiarkan Mo Luohan tinggal di depan gerbang gunung, dan dia tidur selama 300 tahun. Sehingga seluruh umat manusia mengetahui bahwa ada seorang pejuang yang tidur di depan kuil Lingyin dan tidak dapat bangun. Terkadang mimpi dipenuhi es dan salju, terkadang bintang bersinar, terkadang langit terbakar api. Tapi Mo Luohan sedang berlatih dalam mimpi dan mendapatkan pencerahan dalam mimpi. Setelah dia bermimpi selama 300 tahun, saat dia terbangun dia menjadi dewa sejati. Tapi tingkat kultivasi dalam mimpi sebenarnya ditumpangkan padanya
Dan itu adalah jalan Dewa Impian, yang merupakan jalan terkuat dari 3.000 jalan. Belakangan, Kuilingyun menganggap Moluhan sebagai arhat tidur dan membangunkan patung besar untuknya, memberinya posisi arhatnya sendiri di kuil. Pada saat ini, Lo Sheng ditarik ke dalam mimpi zamrudnya oleh Li Jilianseng. Dalam mimpi zamrud ini ada bunga persik yang berjatuhan seperti hujan merah, sehingga terlihat sangat indah. Mimpi yang nyata. Bahkan jika Lianseng memberitahunya bahwa ini adalah mimpinya, sehingga sulit bagi Lo Sheng untuk membandingkan perbedaan nyata dan mimpi. Dia awalnya berada di medan perang mimpi, dan Lo Sheng pernah berpikir sebelumnya bahwa medan perang impian ini terlalu nyata. Mungkin 50 alam ini awalnya tidak bergantung pada alam besar di dunia. Belakangan ketika dia melihatnya, dia akhirnya menyadari bahwa alam besar ini adalah ruang khayalan yang diciptakan oleh surga. Tapi bisakah impian wanita di depannya mencapai level ini? Dalam mimpi ini sosok Jilianseng datang, namun ada pedang kayu kecil di tangannya. Melihat wanita aneh itu, Lo Sheng juga menjadi waspada. Saat dia mengangkat tangannya, tombak pembunuh suci sudah ada di tangannya. Tidak peduli apa, ini jelas bukan awal yang baik baginya untuk memasuki impian wanita ini. Faktanya, hampir semua orang di seluruh dunia melihat mimpi ini. Keindahan indah bunga persik yang melayang di angkasa berwarna merah jambu. Tapi sangat sedikit orang yang bisa melihat melalui mimpi ini. Apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Mereka melihat Jilianseng memeluk lututnya, menyandarkan kepalanya di atas lutut, dengan sedikit senyuman di bibirnya, dan tertidur. Mereka juga melihat Lo Sheng terbaring di tanah dan tidur nyenyak, tapi postur tidurnya sangat jelek. Namun mungkin ada kurang dari 500 orang yang dapat melihat melalui mimpi itu. Hanya para penguasa surgawi dan sejumlah kecil master alam yang dapat melihat pandangan ini. Karena mampu menenun mimpi zamrud sudah menunjukkan bahwa Jilianseng sangat dekat dengan jalan mimpi. Dalam mimpi zamrud ini, Jilianseng adalah penguasa mimpi itu. Dalam mimpinya, dia adalah eksistensi yang maha kuasa. Lo Sheng tidak beruntung, dia bertemu Jilianseng di babak penyisian pertama. Jilianseng harus melakukannya mimpinya sendiri, sama seperti surga bagi dunia ini. Dia adalah keberadaan yang maha kuasa. Jika Lo Sheng tidak dapat menghancurkan mimpi ini, tidak mungkin dia bisa menjadi lawannya. Lo Sheng, Anda dalam bahaya. Yunhu Tianxun berkata dengan ringan, dan ekspresi khawatir muncul di wajah Yun Luo yang menemaninya. Mungkinkah Lo Sheng benar-benar tersingkir di sini? Sekarang, Jilianseng seberang Lo Sheng sedang memegang pedang kayu di tangannya, seolah sedang jalan-jalan, dengan santai menebas bunga persik yang mengambang. Tapi wajah Lo Sheng sangat waspada. Apakah dia sangat cantik? Untuk beberapa alasan, wanita ini awalnya pemalu, tetapi dalam mimpi zamrudnya, dia murah hati dan anggun. Dia terlihat seperti seorang gadis. Wajahnya yang semekar bunga persik, matanya yang memandang acak-acakan, adalah tampilan yang genit, yang memang sangat menarik. Apakah itu manusia atau bunga persik yang indah? Lo Sheng bertanya dengan ringan. Jilianseng menutup mulutnya dan tersenyum. Tentu saja itu bunga persik. Lo Sheng tiba-tiba mengangkat tombak pembunuh suci dan menatap Jilianseng dengan tenang. Mereka semua cantik. Betapa menyenangnya berada dalam mimpi ini sepanjang waktu, kata Jilianseng sambil tersenyum. Meskipun tempat ini indah, itu hanyalah mimpi. Mengapa berlama-lama dalam ilusi? Lo Sheng menjawab dengan serius. Tapi, Anda tidak punya pilihan, lanjut Jilianseng. Belum tentu. Faktanya, konfrontasi keduanya dimulai dari saat Jilianseng mengatur mimpinya. Pada saat ini senjata Lo Sheng tiba-tiba tertusuk. Namun kali ini Jilianseng hanya mengulurkan jari telunjuknya dan mengarahkannya ke ujung tombak. Kemudian tombak pembunuh suci yang hampir tidak bisa dihancurkan ini dihentikan oleh jarinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.